Apakah bensin bisa rusak? Halo para ibu-ibu teknik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang ada di hampir semua mobil, motor, dan mesin yang kita gunakan sehari-hari. Bensin. Tapi banyak orang yang bertanya-tanya, apakah bensin bisa rusak atau kehilangan sifat-sifatnya seiring waktu? Ya, ini adalah pertanyaan yang lebih penting dari yang Anda bayangkan. Terutama jika Anda punya mobil yang selama beberapa bulan terparkir di garasi atau menyimpan bahan bakar di rumah. Jawaban singkatnya adalah, iya, bensin bisa rusak. Tapi untuk memahami bagaimana dan mengapa hal itu terjadi, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu bensin dan bagaimana perilakunya saat disimpan. Bensin adalah campuran kompleks hidrokarbon, yaitu molekul yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Molekul-molekul ini cukup tidak stabil ketika terpapar pada faktor lingkungan tertentu. Dan ketidakstabilan inilah yang menyebabkan degradasi bahan bakar seiring waktu. Tapi apa penyebab utama dari degradasi bensin? Oksigen. Ketika bensin bersentuhan dengan oksigen di udara, terjadi reaksi kimia yang disebut oksidasi. Dalam reaksi ini, molekul hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan membentuk zat baru seperti asam dan endapan. Endapan adalah sisa lengket yang menumpuk di bahan bakar dan dapat merusak mesin. Apakah kamu pernah melihat sisa berwarna coklat atau kekuningan di wadah bensin lama? Nah, itu adalah hasil dari oksidasi. Sekarang, mari kita pahami lebih baik bagaimana reaksi ini terjadi. Seperti yang sudah saya katakan, bensin terutama terdiri dari hidrokarbon. Dan contoh sederhana adalah oktana, yang merupakan salah satu komponen utama bensin. Ketika oktana bersentuhan dengan oksigen, terjadi reaksi oksidasi. Reaksi lengkapnya dapat digambarkan seperti ini. Ketika dua molekul oktana bereaksi dengan 25 molekul oksigen, mereka menghasilkan 16 molekul karbon dioksida dan 18 molekul air. Tapi itu hanyalah pembakaran sempurna yang terjadi di dalam mesin. Selama penyimpanan, yang sebenarnya terjadi adalah oksidasi parsial. Molekul hidrokarbon mulai terpecah dan bergabung kembali, membentuk senyawa antara. Dan proses ini terjadi secara bertahap. Pertama, kita memiliki tahap inisiasi atau pembentukan radikal. Oksigen bereaksi dengan hidrokarbon, seringkali dengan bantuan cahaya, panas, atau logam, untuk membentuk radikal bebas karbon dan radikal hidroperoksil. Dan kemudian kita memiliki tahap propagasi atau pembentukan hidroperoksida. Radikal bebas, karbon bereaksi dengan cepat dengan oksigen untuk membentuk radikal peroksil, yang kemudian mengambil atom hidrogen dari molekul hidrokarbon lain, membentuk hidroperoksida atau ROOH, dan menghasilkan radikal baru, sehingga reaksi ini menjadi reaksi berantai. Radikal bebas ini seperti molekul kecil yang sangat reaktif, yang menyerang molekul hidrokarbon lain, menyebabkan degradasi lebih lanjut. Proses ini disebut reaksi berantai radikal bebas. Seiring reaksi berlangsung, molekul-molekul tersebut bergabung menjadi semakin kompleks, membentuk polimer dan endapan. Endapan ini adalah molekul yang sangat besar dan berat, yang tidak terbakar dengan baik di mesin dan meninggalkan sisa. Itulah sebabnya bensin lama meninggalkan endapan lengket pada injektor dan katup mesin. Selain itu, selama proses oksidasi juga terbentuk asam organik. Ketika hidroperoksida terurai, dapat membentuk aldehida dan keton, yang kemudian teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Asam-asam ini meningkatkan keasaman bensin yang dapat mengikis komponen logam pada sistem bahan bakar, seperti pipa dan injektor. Keasaman diukur dengan angka asam, dan semakin tinggi angkanya, semakin terdegradasi bensinnya. Tapi bagaimana dengan penguapan? Selain oksidasi, ada faktor penting lainnya.
Penguapan. Bensin adalah cairan yang mudah menguap, yang berarti komponen-komponen ringannya mudah menguap saat terkena udara. Ketika Anda membiarkan wadah bensin terbuka, komponen yang paling mudah menguap akan menguap ke atmosfer, meninggalkan campuran yang lebih berat dan kurang efisien sebagai bahan bakar. Hal ini mengurangi kualitas bensin dan kemampuannya untuk terbakar dengan baik di dalam mesin. Komponen yang paling mudah menguap adalah yang memiliki molekul lebih kecil, seperti pentana dan heksana, yang memiliki titik didih lebih rendah. Jadi, berapa lama bensin bisa rusak? Nah, itu tergantung pada beberapa faktor. Dalam kondisi penyimpanan yang ideal, bensin bisa bertahan antara 3-6 bulan tanpa mengalami degradasi. Tapi, apa itu kondisi ideal? Pada dasarnya, bensin harus disimpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk, gelap, dan jauh dari sumber panas. Suhu sangat penting karena panas mempercepat baik proses oksidasi maupun penguapan. Jika Anda menyimpan bensin di tempat panas, seperti gudang yang terkena sinar matahari, bensin tersebut bisa mulai rusak hanya dalam hitungan minggu. Tapi bagaimana jika saya punya mobil yang sudah lama tidak dipakai? Apakah bensin di tangkinya sudah rusak? Kemungkinan besar iya, terutama jika tangkinya tidak terisi penuh. Ketika tangki memiliki ruang kosong, ada lebih banyak udara yang bersentuhan dengan bensin, sehingga proses oksidasi menjadi lebih cepat. Selain itu, bensin yang sudah lama bisa meninggalkan endapan lumpur di sistem bahan bakar, menyumbat injektor, dan mengganggu kinerja mesin. Selain itu, bensin yang sudah lama bisa meninggalkan endapan lumpur di sistem bahan bakar, menyumbat injektor, dan mengganggu kinerja mesin. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan bensin dalam jangka waktu yang wajar. Dan jika mobil dibiarkan tidak digunakan dalam waktu lama, sebaiknya kosongkan tangki atau tambahkan stabilisator bahan bakar. Ngomong-ngomong soal stabilisator, kamu tahu apa itu? Stabilisator bahan bakar adalah aditif kimia yang memperlambat oksidasi dan penguapan bensin. Mereka bekerja dengan menciptakan penghalang yang melindungi molekul hidrokarbon dari kontak dengan oksigen, atau berfungsi sebagai antioksidan dengan menangkap radikal bebas sebelum mereka menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Jika Anda menambahkan stabilisator berkualitas ke bensin, Anda dapat memperpanjang masa pakainya hingga 2 tahun, tergantung pada kondisi penyimpanan. Ini sangat berguna bagi orang-orang yang memiliki mesin musiman, seperti pemotong rumput atau generator, yang disimpan selama berbulan-bulan. Saya akan meninggalkan beberapa pilihan stabilisator di video ini. Anda cukup klik produk yang muncul di layar. Atau jika Anda mau, ada tautan dengan beberapa pilihan di deskripsi video. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu jika bensin sudah rusak? Ada beberapa tanda. Jika bensin memiliki bau yang tidak sedap, berbeda dari biasanya, itu adalah tanda bahwa oksidasi telah terjadi. Jika warnanya lebih gelap atau keruh, itu juga merupakan indikasi degradasi. Dan jika Anda mencoba menggunakan bensin yang sudah rusak di mobil Anda mungkin akan mengalami kesulitan saat menyalakan mesin, kurang tenaga, atau bahkan mesin mogok. Dalam kasus ekstrim, bensin yang sudah rusak bisa merusak komponen pada sistem bahan bakar. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Anda yang sudah sampai di sini, saya mengundang Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami rekomendasikan. Jadi arahkan ponsel Anda ke kode QR di layar ini atau klik tautan di deskripsi tentang kursus-kursus yang kami rekomendasikan. Di sana Anda akan menemukan kursus Excel, pemodelan 3 dimensi AutoCAD, public speaking, dan banyak lainnya. Dan kursus-kursus tersebut dipilih langsung oleh kami di kanal ini, dan kami bisa menjamin kualitasnya. Dan jika Anda ingin memulai kehadiran online Anda dan mulai merekam serta memproduksi konten di media sosial, pada kode QR ini, kami telah memilih peralatan yang kami gunakan di studio kami. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami bensin yang sudah rusak? Pernahkah Anda membiarkan mobil terlalu lama tidak digunakan dan mengalami masalah saat mencoba menyalakannya kembali? Tinggalkan komentar Anda di sini karena saya ingin tahu. Di samping ini, ada 2 pilihan video menarik yang perlu Anda tonton untuk memperluas pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu Anda.
Dan jika Anda ingin berkontribusi bersama kami, silakan beri like, subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik. Salam hangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.